Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di materi IPS kelas 9 semester genap, bab yang ketiga, yaitu keunggulan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau pada pertemuan yang minggu lalu sudah kita bahas tentang perdagangan internasional. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membahas materi yang B, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan bahwa peserta didik itu mampu menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Kemudian tujuan yang ketiga adalah diharapkan bahwa peserta didik itu mampu menganalisa upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas bersama-sama untuk materi konsep ekonomi kreatif. Di kelas 7 kalian telah belajar tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Di sini sudah Ibu tulis, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan kreativitas. Sedangkan ekonomi kreatif adalah merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa dan dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Itulah konsep dari ekonomi kreatif. Materi kita lanjutkan. Di sini akan kita bahas ada 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah. Yang pertama atau yang A adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan media tertentu. Kemudian subsektor yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Subsektor yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai seni atau sejarah. Subsektor yang keempat adalah kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain sampai penyelesaiannya. Masih ada lagi subsektor yang kelima adalah desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan desain industri.
Subsektor yang keenam adalah fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris. Subsektor yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Sedangkan kegiatan ini berkaitan dengan produksi video, film, dan jasa fotografi. Subsektor yang kedelapan adalah permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan atau edukasi. Masih ada lagi yang ke-9, subsektornya adalah musik. Kegiatan ini berkaitan dengan rekreasi atau komposisi dari proses rekaman suara. Subsektor yang ke-10 adalah seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten pertunjukan. Subsektor yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten pada buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital. Subsektor yang ke-12 adalah software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. Kita lanjutkan. Subsektor yang ke-13 adalah televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha produksi acara televisi dan penyiaran. Subsektor yang terakhir atau yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif dalam menemukan ilmu dan teknologi. Itulah 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah. Anak-anakku sekalian, kita bahas selanjutnya materi kita adalah upaya peningkatan ekonomi kreatif. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif diantaranya adalah yang A, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif yang berbasis budaya. Yang kedua adalah atau yang B, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga dan kalangan swasta. Upaya yang ketiga atau yang C adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan mutu. Upaya yang selanjutnya, yang D atau yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif. Upaya yang selanjutnya, yang E atau yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, materi kita lanjutkan, yaitu pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Yang A adalah pengembangan database ekonomi kreatif. Yang B adalah peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kemudian yang C adalah Pekan Produksi Kreatif Indonesia atau PPKI. Yang D adalah Festival Ekonomi Kreatif. Yang E adalah Wahana Kreatif. Yang F adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran.
Yang G adalah riset ekonomi kreatif yang mendukung inovasi. Yang H adalah fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya entrepreneur baru. Yang terakhir adalah yang I, menciptakan identitas lokal daerah dan identitas nasional. Anak-anakku sekalian, itulah materi untuk pertemuan kali ini. Masih di bab yang ketiga, yang bagian B, tentang ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku sekalian tetap semangat belajar di rumah. Tingkatkan belajar kalian, mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.